Teman-teman kita tahu bahwa BYD di Indonesia itu terkenal sebagai produsen yang merilis mobil-mobil listrik jempolan. Bahkan di penjualan secara keseluruhan per tahun mereka kerap menempati posisi teratas. Tapi sekarang teman-teman, BYD merilis teknologi yang menurut kita itu signifikan. Namanya DM atau dual mode. Sekarang saya pengen share. Kira-kira seoke apa sih? Dan buat kita ini bisa cocok apa enggak? Ini ulasannya. Pertama-tama, DIEM ini adalah singkatan dari dual mode. Dual mode ini adalah teknologi yang secara basisnya adalah kendaraan elektrik EV dan memiliki perangkat teknologi yang sama dengan EV, namun dengan flexibility untuk mengecas langsung melalui engine yang dimiliki. Namun tidak sesimpel hanya sebagai pengecasan, namun dia juga bekerja untuk membantu akselerasi tertentu sehingga mobil ini punya performa yang maksimal, tapi di satu sisi tetap irit, apalagi bila dibandingkan dengan teknologi hybrid biasa dan teknologi ICE. BYD telah masuk di pengembangan DM ini dari tahun 2008. Kita benar-benar mastering sebuah proses pengembangan teknologi mulai dari DM 1.0 pada tahun pertama itu sampai saat ini sudah sampai DM 5.0. Bahkan di DM 5.0 ini pun ada terbagi atas 3 DMI yang punya keunggulan untuk efisiensi, DMP yang itu keunggulannya di sisi performance, dan ada DMO yang bisa digunakan untuk kegiatan off-road. Dan teknologi DM ini juga telah melewati uji baik di beberapa negara yang di luar dengan suhu ekstrim, situasi perjalanan yang juga ekstrim. Apalagi bila ngomong Indonesia, itu sangat cocok khususnya di rural area dan area-area yang challenging dan butuh performance khusus. Dalam hampir 3 tahun perjalanan BYD di Indonesia, kami menemukan situasi yang memang benar-benar perlu dijawab, khususnya di area rural, area out of Jabodetabek, dan area-area yang challenging dari sisi kendaraan EV untuk dapat maksimal. Salah satu yang utama adalah infrastruktur pengecasan. Kedua, memang ekosistem elektrifikasi itu belum terlalu terbentuk. Kami melihat DM ini adalah complementary solution dan alternatif yang baik sebagai bridging untuk masuk ke teknologi EV yang sebenarnya. Dan Indonesia dalam hal ini adalah negara yang memiliki geografis yang cukup challenging kalau seluruhnya harus langsung bertransisi dengan EV. Nah, DM ini adalah solusinya. Tentunya seperti biasa BYD selalu berusaha memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Memang untuk kali ini DM kami mulai dengan produk BYD M6 DM, yaitu kendaraan 7-seater, durable, terbukti dengan seri EV-nya yang cukup diminati saat ini. Dan terakhir yang kita harapkan juga bahwa ini harus accessible secara harga, sehingga secara masif bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selebihnya mungkin kita akan melakukan strategi produk untuk meet dengan taste dari masyarakat dan kelas segmen tertentu. Mudah-mudahan lebih dari satu kami bisa segera bawa di Indonesia dalam waktu dekat. Kalau secara tampilan teman-teman kelihatan bahwa ini masih sesuai dengan BYD M6 yang mungkin teman-teman udah tahu ya, siluetnya sama dari depan sampai belakang. Tapi secara detail ada beberapa yang menurut kita itu ngebuat karakter berubah. Misalnya ini.
Dia pakai over fender sampai belakang dan itu terjelaskan karena di bagian belakangnya itu ada tulisan cross yang artinya ini jadi kayak crossing over nih antara MPV dengan SUV. Satu, terus kedua, ini teman-teman ada logo DMI, PHEV. Nah, DMI itu sekali lagi itu merupakan sebuah teknologi hybrid dual mode yang mana kalau I di belakangnya itu lebih fokus ke arah efisiensi penggunaan sehari-hari. Lalu DM itu di BYD ada juga yang DMP itu buat performance. Lalu kemudian ada yang DMO itu buat off-road. Jadi DM itu sendiri ada banyak nih cabangnya nih. Yang ini untuk keseharian. Soal efisiensi mantap. So, teman-teman kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Jadi ya, dari semua literaturnya, ini adalah mobil dengan teknologi yang sangat potensial. Tentu semuanya perlu dibuktikan dan kami optimis bahwa yang dilakukan BYD selama ini dengan pencapaian yang mestinya sih bisa membuktikan semua itu. Dan kita berharap teknologi DM ini juga diterapkan di model BYD yang lain. Ya, karena ini potensial kan. Kalau menurut teman-teman gimana? Teknologi DM hybrid dari BYD ini oke apa enggak? Layak ditunggu apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai ketemu di video grid atau berikutnya. Terima kasih.